Waalaikumsalam. Mari ibu silakan masuk dan mari silakan duduk. Untuk menjaga privasi ibunya saya tutupin terlebih dahulu ya bu. Baik bu, silakan duduk. Baik ibu, sebelumnya perkenalkan nama saya Bidanulan. Saya bertugas seperti hari ini. Sebelumnya dengan ibu siapa? Ibu Ina, Ibu Ina umur 30 tahun. Baik, Ibu Ina umur 30 tahun ya Bu ya. Datang ke sini tujuannya untuk apa? Konsultasi kondom. Baik, konsultasi kondom ya Bu. Jadi dari Ibu sudah pernah mendengar ataupun sudah mengetahui tentang kondom? Belum. Baik, saya jelaskan terlebih dahulu ya Bu ya. Jadi tujuan pendidikan kesehatan mengenai kondom. Jadi agar Ibu mengetahui tentang kondom ya Bu. Nah, sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu pengertian kondomnya. Jadi pengertiannya yaitu selubung atau sarung karet yang dapat terbuat dari berbagai bahan, diantaranya latex, plastik, bahan-bahan alami maupun produk hewani yang dipasang pada penis saat hubungan seksual. Nah, setelah itu saya jelaskan juga cara kerjanya. Jadi pada cara kerjanya yaitu menghalangi terjadinya pertemuan sperma dan sel telur dengan cara mengemas sperma di selubung karet yang dipasang pada penis sehingga sperma tidak tercurah ke dalam saluran reproduksi. Selain itu juga saya jelaskan tentang efektivitasnya. Jadi pada efektivitasnya yaitu 80% sampai 90% bila dipakai secara benar. Nah, setelah itu indikasi kondom. Jadi pada indikasi kondomnya yaitu yang pertama, pria yang ingin berpartisipasi dalam program KB, lalu yang kedua, ingin kontrasepsi sementara, lalu yang ketiga, ingin kontrasepsi tambahan, dan yang keempat yaitu berisiko tinggi tertular ataupun menular IMS. Selain itu juga ada kontraindikasi. Jadi pada kontraindikasinya yaitu yang pertama ada alergi terhadap bahan dasar kondom, lalu yang kedua adanya menginginkan kontrasepsi yang jangka waktunya panjang, lalu setelah itu saya jelaskan juga nih Bu keuntungannya. Jadi pada keuntungannya yaitu kondom ini bersifat mudah didapat, lalu murah. Nah, setelah itu juga tidak perlu resep dari dokter Bu. Selain itu juga mudah dipakai sendiri dan juga dapat mencegah penularan penyakit kelamin. Setelah itu ada juga maupun dari keuntungan lalu kerugian. Jadi pada kerugiannya yaitu selalu harus memakai kondom yang baru, lalu yang kedua selalu harus ada persiapan, dan juga kadang-kadang ada yang alergi terhadap karet kondomnya ya Bu, dan tingkat kegagalannya cukup tinggi bila terlambat memakainya. Lalu sobek bila memasukkannya tergesa-gesa dan juga mengganggu kenyamanan bersenggama. Bersenggama artinya berhubungan seksual ya Bu. Selain juga saya jelaskan tentang prosedurnya. Jadi prosedurnya yaitu yang pertama buka kemasan kondom dengan hati-hati, lalu gunakan kondomnya itu pada saat bersenggama Bu. Lalu letakkan kondom yang di ujung penis yang sudah tegang sambil memencet yang dari ujung kondom ya Bu. Lalu buka gulungan tersebut hingga pangkal penis. Setelah itu juga pegang bagian pangkal kondom sebelum mencabut penis sehingga kondom tidak terlepas. Selain itu juga selanjutnya lepaskan kondom di luar vagina agar cairan spermanya atau air mani tidak tumpah dari sekitar vagina. Setelah itu kondom dilepas sebelum penis lembek, dan juga gunakan kondom hanya untuk 1 kali pakai ya Bu untuk bersenggama. Lalu buang kondom bekas pakai pada tempat yang nyaman. Lalu dari kondom tersebut ada juga efek sampingnya Bu. Jadi pada efek sampingnya yaitu kondom bisa rusak atau diperkirakannya bocor. Lalu yang kedua kondom bocor. Jadi pada kondom bocor ini bisa dicurigai atau adapun juga ada curahannya di vagina saat berhubungan. Lalu yang ketiga yaitu dicurigai adanya reaksi alergi. Dan yang keempat mengurangi kenikmatan hubungan seksual. Baik Ibu, saya sudah menjelaskan tentang penjelasan saya tadi tentang kondom. Baik, apakah Ibu sudah jelas dengan penjelasan saya? Ya. Baik, jika sudah jelas, ada yang mau ditanyakan Bu? Tidak ada. Baik, jika tidak ada, baik Ibu, saya bertanya ya Bu ya sama Ibunya. Jadi kan Ibu kan sudah jelas dengan penjelasan saya. Jadi saya tanya ya Bu ya, jadi dari kondom itu keuntungannya apa saja ya Bu? Murah, Lalu, mudah didapat, terus? bisa dipakai sendiri. Baik, sudah benar ya Bu ya. Jadi ini konselingnya sudah selesai.
Jika ibu ada keluhan, bisa datang ke sini kembali ya Bu ya. Terima kasih. Mari ibu saya antar.